Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua baik-baik aja ya. Nah, para hammer lovers, kali ini Om Fes mau ngebahas helm yang dipakai biasa buat touring-touringan. Lebih banyak sih sebenarnya buat helm ini buat touring, tapi ini helm sebenarnya yang bisa dipakai juga buat harian gitu. Jadi banyak yang sebenarnya pengen helm yang full face, tapi dapat helm half face di saat yang bersamaan juga. Jadi ada orang yang suka pakai yang helmnya bisa jadi helm half face dan full face di saat yang bersamaan. Nah, helm apa? Itu helm modular. Nah, modular yang kali ini adalah modular dari HJC. Ini dia helmnya. Nah, kita lihat ya, seperti apa helm HJC modular ini. Namanya itu adalah HJC i90 alias i90. Oke, sekarang kita buka. Keep. Anyway, gak ada apa-apa lagi di dalamnya, kosong. Cuma foam pelindung doang. Taruh dulu di bawah. Nih HJC. Covernya main oke, bagus. Ini dia helmnya. Yes, full face kan? Tuh, ini helm full face. Kalau lagi begini ya full face jatuhnya. Tapi ketika dibuka nanti bisa menjadi helm half face. Terus kita lihat dulu ini sudah oke. By design sih fan. Copot. Nah, karena tadi di dalamnya nggak ada apa-apa, terus kita buka, ternyata ada di dalam sini ada manual booknya. Ini chin guard. Chin guardnya terpisah loh. Jadi chin guardnya itu terpisah. Originnya di sini tuh nggak ada chin guardnya. Dan gue lagi mencari helm ini sepertinya double visor. Apakah double visornya dari atas bukanya atau dari samping? Oh, dari samping. Yes. Nah, kenapa? Karena biasanya kenapa gue dari tadi nyari-nyari sampai ngelihat begini? Karena gue lihat ada double visornya. Karena HJC itu kan selalu kayak Herpa 11 tuh ngasih helm dan visornya itu free yang smoke, ya kan? Itu visor spare lah gitu. Nah, ternyata yang ini nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Karena ternyata dia udah double visor. Nah, sekarang kita lihat dari secara keseluruhan dulu nih. Kita lihat secara keseluruhan. Fannya ada di atas ini satu, di bawah buka dari depan. Terus di belakang ini ada visor untuk dari dalam keluar udaranya. Kemudian nggak ada lagi di samping. Kenapa gue rasa ini nggak perlu banyak helmnya, itu nggak perlu banyak fan sebenarnya karena ini adalah helm modular. Jadi basicnya ketika helm ini dibuka begini kan sebenarnya udaranya banyak banget yang masuk ke dalam, ya kan? Dan karena dia dual visor, sebelah kiri ini mekanismnya. Set. Nah, seperti ini. Jadi ada si sun visornya itu di dalam. Nah, rata-rata helm itu begini. Jadi memang helm yang didesain sebenarnya buat orang-orang yang nggak mau repot-repot ganti visor juga, terus bisa terutama di banyak sebenarnya orang yang belinya adalah orang yang ngerokok. Karena apa? Banyak itu orang yang ngerokok sebenarnya supaya dia bisa ngerokok tanpa harus buka helm. Jadi nggak harus buka helm, berhenti pas lagi istirahat gitu ya. Terus repot-repot buka helm, nah enggak. Jadi tinggal buka begini, udah kebuka semuanya. Dan ketika jalan ya tinggal ditutup aja gitu. Nah, sekarang kita lihat nih sistem mekanis untuk buka tutupnya si modularnya ini gitu. Nah, karena ada kayak beberapa helm tuh yang sebenarnya modelnya tuh pakai tali, itu narik tuh bukaan yang di pinggiran sini nih. Ini kan cantolannya di sini, jadi ada bukaan. Ada yang sebenarnya juga model mekanikalnya itu langsung nggak pakai tali lagi buka ke sini gitu. Jadi cuma buka langsung dari
cantelannya ada di sinilah gitu. Nah ini kita praktekin aja nih, kalau yang kayak begini modelnya, ini kan model tali nih. Nah kebukanya begitu, set. Jadi sebenarnya mekanis talinya bisa kelihatan dia ada di sini nih, ada di bagian sini. Dan si sun visornya ini modelnya juga tali nih kayaknya nih, karena bisa stop di tengah-tengahnya, set doang. Ini biasanya kalau kayak gini modelnya tali, turun naik model begini, ya kan. Nah, terus kalau kita lihat ini udah safety banget ya. Kalau kita ngeliat udah pakai double D-ring, ya kan, udah pakai double D-ring tuh. Ini tuh lumayan tebal. Kalau lo ngeliat nih bagian ininya, itu tuh tebal banget. Kalau gue bilang ini helm size-nya M. Dalamnya bahannya sama kayak model Airpas 11 juga. HJC itu yang kayak gue bilang selalu terkenal nyaman lah di innernya ini. Jadi salah satu helm yang gue suka di bagian innernya itu adalah si produk HJC karena nyaman banget. Cuma ya untuk berapa lama tahan si busanya ini gue sendiri sih pribadi belum pernah nyobain ya. Gitu. Terus si apa namanya ini, si alas si strapnya ini itu bahannya dari sweat, jadi sangat-sangat nyaman gitu. Kemudian nah ini kan tipikal helm yang celong banget nih ke dalam. Biasanya kalau helm yang celong banget ini ke dalam, HJC itu cukup friendly lah dengan intercom tambahan gitu ya. Jadi kalau lo mau pakai intercom tambahan kayak produk kayak Petok apa yang lain gitu, ini tuh cukup nyaman. Jadi ada ruang di mana nanti supaya sebenarnya kuping lo nggak begitu sakit ketika lo pakai kom tambahan itu gitu. Bahan dalamnya nyaman banget. Duh, sorry. Nah sekarang ini gue coba tutup dulu supaya nggak repot. Nah kalau kita lihat bahan di bagian sini, ini bahannya mix antara sweat dan leather. Terus di sininya ada bahan fabric. Ini ada apa namanya, bahan yang ini harus dibuka pakai kunci sih ya sebenarnya. Ini mesti pakai baut kunci L gitu untuk buka bagian smart HJC-nya ini. Kelihatan mahal ya, maksudnya kalau kita ngeliat dari sini aja, ini kan bagian sini ini juga sweat gitu, kita bisa ngeliat bahwa material itu, ini karet yang dipakai itu kelihatan material itu bagus banget gitu. Jadi emang kelihatan bahwa produk ini tuh bisa dilihat punya value lah dari sisi bahan-bahan yang dipakai gitu. Jadi apa nggak kelihatan murahan gitu. Jadi memang kelihatan memang helm bagus gitu. Nah kadang memang beberapa helm tuh nggak terlalu memperhatikan karena memang cost-nya juga murah ya kan, mereka juga harus cari bahan yang benar-benar bisa masuk di dalam cost-nya mereka. Nah kalau kita ngebayangin satu helm aja misalnya dijual 700-800 ribu gitu misalkan, udah pasti ya itu aja harga jual ya kan, belum harga produksi. Mereka mungkin bisa setengahnya, itu mungkin kurang dari itu. Jadi jangan berharap dapat sesuatu yang lebih juga, karena ketika lo beli harga mahal pasti memang ada cost produksi yang juga mahal, sehingga si bahan-bahan yang didapat juga pasti lebih bagus gitu. Nah terus helm ini kan ini bukan karbon ya, bahannya termoplastik gitu. Cuma gue nggak tahu ini beratnya berapa, nggak ada di sini tulisnya, sih ada di belakang. Tapi feel-nya agak berat, sedikit berat di belakang, tapi sebenarnya nggak terlalu berat. Mungkin ini sekitar 1450 rasanya sih beratnya ya, lebih kurang atau 450 apa 1,5 nih kalau kayak begini rasanya. Nah sekarang kita coba pakai, kita rasain senyaman apakah dalamnya. Ini size-nya M nih. Nah ini cocok sih, jadi pakai sama warnanya seperti kayak patwal. Kayak patwalnya TNI, putus. Patwalnya TNI atau patwalnya polisi nih, bisa nih pakai model begini. Jadi buat mereka cukup nyaman juga, jadi mereka bisa pakai full face dan half face tanpa harus ganti helm. Memang gue lihat sih juga banyak juga sih patwal itu pakai helm-helm yang modular ya gitu. Walaupun mungkin itu belinya pakai biaya sendiri ya,
Karena pasti standar helmnya dari polisi pasti apa dari TNI gitu, bukan yang HJC yang model begini atau yang bukan modular. Sih lumayan kan, ini M tapi kayaknya gue nggak bisa pakai S, justru gue harus agak goyang sedikit sih, tapi nggak banyak. Tapi kalau gue pakai S kayaknya akan sangat banget gitu ininya, apa, ketat nih gitu. Kita coba tutup ya. Nah, beginilah kalau dilihat dari samping penampakannya. Bukan helm yang apa istilahnya, yang memang ketika lo pakai jadi full face itu jadi kayak kesan kayak helm yang full face beneran gitu, kayak yang helm-helm yang Paris gitu, enggak gitu, karena desainnya benar-benar memang bukan didesain buat helm kayak gitu. Nih gue coba turunin dia punya visor. Nih kalau sun visor ditutup segini nih nutupinnya, jadi benar-benar mata lo jadi semua ketutup, jadi cukup nyaman ketika lo jalan siang. Dan ini terus kita tutup begini, dan ketika dibuka dia nggak ngikut. Nah sih, jadi benar-benar nyaman juga sih sebenarnya. Nah oke kan tuh kalau lihat, jadi dan ini gue udah pakai lumayan full ya, ketat, enak. Memang agak ada berasa lebih sedikit lah ya gitu, tapi karena ini size-nya M bukan S. Tapi untuk pipinya lo bisa ngeliat cek pad gua tuh benar-benar ketekan dengan si helmnya. Jadi harusnya kalau mungkin pakai S nya gue sangat-sangat ketat banget sih harusnya rasanya. Nah kalau kita ngelihat dari sisi bentukan begini ya, normalnya helm modular rata-rata beginilah pasti modelnya. Jadi tapi kan ada kayak helm modular ya, kayak siapa ya, Aerox punya kalau nggak salah, nanti kita review ya helmnya Aerox. Dia sampai ke belakang gitu kebukanya, jadi itu bentuknya agak beda lagi gitu. Tapi secara desain overall ini helm oke banget, dia nggak ada pakai spoileran gitu, nggak ya, karena ini memang bukan didesain buat itu. Jadi di helm memang didesain buat orang yang lu bisa pakai ini juga harian sih sebenarnya, nggak ada masalah gitu. Tapi paling banyak tuh biasanya orang pakai buat touring gitu. Helm yang lebih banyak dipakai biasa dibeli sama orang-orang yang emang senang jalan jauh kemana-mana dan senang apa adventurein gitu, pakai helm-helm yang model begini gitu. Nah tadi kalau udah lihat beratnya nggak ada di sini berapa, tapi feel gua sih sekitar 1450 sampai 1,5 ya, more or less ya. Hah? Tuh dikasih tahu gue sama tim gue 1,6 beratnya. 1,6. Jadi nggak salah nih kan kalau gue bilang 1,5. Memang rasanya begitu. 1,6. Nah, untuk sertifikasi sendiri udah di OT, ada ECE di sini juga. Jadi Eropa, Amerika udah beres. SNI juga udah. Nih sebelah kiri belakang nih. HJC tuh kayak sama kayak R Pas 11 sebenarnya juga di samping, di kiri sampai belakang, bukan kiri samping tapi kiri agak ke belakang gitu, dekat sama si sertifikasi yang lain di OT, ECE. Di sini ada SNI-nya, ini size M-nya. Nah, kalau dari sisi pricing ini helm termasuk yang gue bisa bilang begini deh. HJC selalu nempatin harganya mereka itu nggak terlalu premium banget kayak kompetitornya mereka yang lain ya, kayak kita ngomongin Shui, AGV apa RI gitu yang harganya juga udah cukup mahal banget gitu. Nah si HJC sendiri tuh nempatin itu di bawahnya mereka. Jadi bayangin loh, helm ini kalau bisa tebak harganya, kalau nggak tahu ya, lo nggak percaya sih, harga ini helmnya nggak terlalu mahal, cuma 3,1 juta doang. Jadi syukur-syukur kalau misalnya pas lo beli dapat diskon ya kan, lumayan bisa dapat di bawah 3 juta misalnya gitu. Tapi let's say lah kita ngomongin market price-nya itu 3,1 juta. Itu apa namanya, menurut gue worth the money-nya banget gitu. Last, gue mau kasih scoring. Gue memang nggak pencinta helm-helm modular ya, tapi dalam artian gue juga nggak pernah punya helm modular. Jadi gue juga
bukan modular user yang ngerti banget dalam hal pemakaian dan apa istilahnya maintenance helm-helm kayak begini. Tapi gini, satu hal yang pasti ini helm bukan helm yang didesain untuk helm investment. Jadi ini benar-benar helm yang lu beli, lu pakai sampai benar-benar rusak, helm ini nggak bisa dipakai, nah baru lu buang deh gitu. Tapi kalau misalkan untuk dijual lagi and so on, ini bukan helm yang kayak begitu. Terus kedua, helm-helm modular itu perlu perawatan untuk sisi mechanical ininya nih. Ini lo masih sering perhatiin sama di dalamnya sini nih. Jadi harus lo sering bersihin, jangan sampai banyak debu segala macam, nanti gampang putus si mechanical-nya itu gitu. Nah, jadi memang helm-helm yang ini yang perlu lo perhatikan ketika lo pakai helm modular gitu. Secara desain gue fine, oke, gue nggak ada masalah sama desainnya bagus, easy. Terus bukaan visornya juga enak, ada kiri kanan walaupun nggak ada lock khususnya, tapi tetap nggak ada masalah gitu. Semuanya oke. Pricing wise cakep gitu, harganya nggak terlalu ngejeder yang di atas 5, 7, 6, 8 juta begitu, nggak. Ini harganya cuma 3,1 juta, jadi worth the money banget ketika lo memang mau pakai helm ini untuk touring gitu. Dan gue rasa mungkin ada beberapa livery yang lain, tapi kalau helm begini-gini biasa orang lebih prefer pakainya itu polos gitu. Nah, karena worth the money-nya tadi dan sebenarnya dengan fitur yang mereka kasihin, termasuk fitur ada double visor-nya itu, gue bisa kasih nih helm 4,5 bintang gitu. Jadi ini helm yang menurut gue worth the money banget. Sertifikasinya bagus, desain wise oke, nyamannya dapat, dan satu helm yang lengkap paketannya ketika lu memilih helm untuk even untuk harian juga nggak ada masalah menurut gua. Jadi nggak harus melulu untuk touring gitu. Nah, itu aja dari gua guys, semoga kalian bisa bermanfaat ketika memutuskan untuk nyari helm-helm modular. Nanti kita akan review helm modular yang lain sebagai perbandingan dari helm-helm modular yang udah pernah gua review, termasuk helm i90 dari HJC ini. Nah, pokoknya gua selalu terima kasih kalian udah support channel saya Octave Helmets ini, karena channel SNTFA ini adalah channel yang kita bikin untuk ngasih edukasi, gambaran dan review serta guidance untuk kalian ketika mau beli helm-helm yang ada beredar di pasaran saat ini, supaya kalian punya wawasan juga ketika beli helm itu nggak selalu harus mengenai harga atau nggak harus melalui apa istilahnya mengenai desain atau selalu mengenai pride dan lain-lain. Nggak gitu, banyak hal lain yang harus kalian perhatikan, dan semoga kalian tetap harus support helm-helm yang benar, yang original, baik itu produk luar maupun produk lokal sekalipun tetap harus disupport. Jangan beli helm yang fake atau yang clone gitu ya, yang replika, yang KW-KW jangan. Nah, share video ini, komen sekalian mau kita review helm apa lagi nantinya di ke depan. Kita akan coba akomodir. Ada sudah banyak helm-helm yang masuk dalam jajaran antrian helm yang mau kita review, ada di bawah situ banyak banget. Tapi sampai next video kita akan bahas lagi helm yang lain. Oke guys, see you segera ya. Bye bye.